Baik, hari ini kita belajar AutoCAD 3D. Yang pertama, kita buka seperti biasanya template-nya. Kita ambil dulu yaitu Akadiso DWT. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba dulu menggambar di 2D karena ini adalah tampilan 2D seperti waktu kita berada di kelas 11. Kita coba dulu. Pertama kita membuat rectangle atau kotak ya, misalnya, atau persegi panjang boleh. Misalnya kita buat ini panjangnya 900 misalnya. 900. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran dengan diameter, misalnya ini saya pakai 400. Kemudian satu lagi kita buat poligon yang jumlah sisinya misalnya 6 atau segi 6. Enter. Jadi kita buat dari sini. Kemudian incredible in circle atau circum about circle. Jadi diameternya pakai yang mana? Incredible atau yang circum. Misalnya kita pakai yang circum seperti ini. Saya posisikan yang baik dulu seperti ini supaya lurus. Misalnya ini saya buat juga 400. Enter. Nah, ini adalah tampilan untuk yang 2D. Kalau kita akan menggambar yang 3D, maka di atas ini saya gunakan 3D basic atau saya ganti, saya klik pada 3D basic seperti ini. Kemudian posisi gambarnya saya gunakan bentuk isometri. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita menggunakan tampilan supaya bisa benda-bendanya itu kita buat dengan menggunakan ketinggian atau mempunyai ketinggian. Misalnya kita pakai yang extrude. Jadi extrude itu digunakan untuk gambar 2D atau 3D nanti untuk menambahkan ketinggian pada benda tersebut. Jadi kita klik extrude. Caranya klik extrude, kemudian klik pada benda kerjanya, enter. Baru kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Ya, berapa tingginya terserah misalnya ya. Atau kalau cara yang lainnya adalah kita ketikkan di bagian command-nya atau komennya ya, atau perintahnya. Kita ketikkan X. Nah, seperti ini, maka akan keluar ini, extrude. Ini juga boleh. Kemudian kita klik bendanya. Baru enter. Baru kita buat tingginya. Ke bawah, itu berarti nambah ke bawah panjangnya. Tapi kalau ke atas kita tarik ke sini. Misalnya yang ini kita buat panjangnya ke bawah. Seperti ini. Misalnya saya buat 1000. Enter. Nah, jadi kan ya. Berikutnya misalnya benda yang ini. Ya, yang segi 6 tadi. Itu juga saya beri ketinggian atau ukuran tinggi. Saya klik lagi, enter. Baru saya beri tingginya. Misalnya di sini saya buat 91. Enter. Nah, ini sudah jadi bendanya mempunyai ketinggian seperti ini. Selanjutnya, bendanya ini mau saya perlihatkan bentuk visualnya.
bentuk visualnya dari benda supaya tidak hanya kelihatan kerangkanya saja. Maka ini kita klik di sini, kita pilih yang 3D modeling. Nah, dari 3D modeling ini kita klik pada ini, daerah sini, visual style. Jadi visual style-nya itu kita gantikan. Visual style-nya itu kita gantikan misalnya konseptual atau realistik atau sudden itu terserah ya. Misalnya saya pakai yang konseptual. Nah, maka bendanya akan kelihatan seperti ini. Atau misalnya saya ganti dengan bentuk ini, realistik. Nah, jadi untuk memperlihatkan bahwa bendanya itu ada. Misalnya begini. Baik, sekarang kita coba membuat dengan menggunakan revolve. Sekarang kita klik dulu di sini. Tampilan isometriknya ini, view controlnya saya ganti. Klik dengan mouse sebelah kiri. Nah, kemudian saya ganti front. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk realistiknya tadi, saya klik visual style-nya. Klik, maaf, dengan menggunakan klik kiri ya, tadi klik kanan. Bentar. Saya gunakan klik sebelah kiri. Saya ganti dengan 2D white frame. Nah, ini menjadi gambar tampilan seperti yang 2D. Berikutnya, saya mencoba membuat dengan menggunakan garis yang 2D ya. Nanti saya kembali ke drafting annotation. Ini saya buat garis dulu dengan menggunakan sumbu. Karena revolve itu adalah membuat benda dengan menyapu pada gambar 2D-nya, kemudian berdasarkan sumbunya. Jadi diputar dengan menggunakan sumbunya. Ini saya buat sumbunya dulu misalnya. Kemudian saya buat bendanya dengan menggunakan polyline. Polyline seperti ini. Saya buat misalnya gambarnya dari sini aja. Lurus seperti ini. Kemudian saya buat begini, lurus saja. Nah, saya buat modelnya seperti ini. Nah, baru kemudian saya gunakan 3D Basic. Nah, saya 3D Basicnya, kemudian saya buat revolve. Revolve bisa klik kita revolve di sini, ya, seperti ini perintahnya. Atau bisa di command-nya ini kita ketikkan graph, enter. Ya. Baik, kita kembali lagi ke sini, graph. Kemudian kita klik bendanya, enter. Baru kemudian kita putar berdasarkan sumbunya. Ini sumbu ini dengan sumbu yang satunya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita buat berdasarkan sumbunya, bentuknya bagaimana? Apakah satu lingkaran penuh atau tidak? Ya. Kalau misalnya menggunakan satu lingkaran penuh, maka kita ketikkan 320. Misalnya ini tidak saya buat lingkaran penuh, satu lingkaran penuh, saya buat saja 270. Enter. Nah, jadi kita coba tampilannya, kita lihat dengan menggunakan tampilan isometrik. Nah, seperti ini. Nah, untuk membentuk bentuknya konseptual lagi, saya coba di sini 3D modeling. Kemudian ini saya ganti di konseptual.
Nah, seperti ini. Maka bendanya jadi. Bendanya yang tadi kita putar berdasarkan sumbunya. Yang tengah ini adalah sumbunya tadi. Nah, yang kita gunakan untuk sebagai acuan untuk membuat benda kerjanya. Kalau misalnya kita mau tampilannya berbeda, bisa seperti ini. Ini adalah bentuk bendanya. Berikutnya kita belajar mengenai perintah loop. Loop itu ada di sini. Sama halnya tempatnya pada extrude, loop, revolve itu sweep dan itu ada di sini. Nah, sebelum ke loop, misalnya ini isometrinya saya klik lagi, saya buat front. Ini. Kemudian realistiknya ini saya ganti 2D wireframe. Seperti ini. Ya. Kemudian saya gunakan perintah yaitu drafting. Ini saya tulis dulu. Kemudian saya buat circle atau lingkaran. Misalnya ini 1. Kemudian lingkaran lagi. Nah, bentar, nanti 2. Seperti ini. Saya tambah lagi lingkaran lagi 3. Nah, begini. Kemudian saya buat isometrinya. Untuk isometrinya, terus saya bikin perintah yaitu 3D move. 3D move. Enter. Saya buat yang kedua, lingkaran yang kedua ini saya move. Ya, move. Bentar. Move, kemudian enter. Nah, saya move kemana? Misalnya saya move ke arah sini. Nah, arah sini. Ini yang lingkaran yang kedua tadi. Kemudian saya gunakan perintah lagi 3D move lagi. Enter. Saya gunakan yang lingkaran paling kecil. Saya klik bendanya, kemudian enter. Kemudian saya tarik sedangkan sumbu tadi. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi, baru kemudian saya gunakan tinta 3D Basic. Ya, boleh diketikkan di bawah sini sebenarnya boleh. Tapi ini saya gunakan di sini, misalnya perintah loop. Nah, saya gunakan loop, lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua, baru lingkaran yang ketiga. Enter. Setelah itu kita gunakan maaf, ini kurang satu lagi enternya. Enter, sudah. Kemudian kita buat tampilannya. Kita lihat tampilannya, ya. Di sini tadi juga bisa diperintahkan 2D ini visualnya ini kita ganti di konseptual ini boleh, atau lewat di sini juga boleh. Ya, di sini nih. Ini itu juga boleh. Misalnya kalau biasanya kita lewat di sini, sekarang saya coba untuk yang lewat di sini. Klik konseptual. Nah, hasilnya akan seperti ini sebenarnya. Ya, ini adalah penggunaan loop. Berikutnya kita belajar menggunakan perintah sweep. Sweep atau sweep ya. Di sini sweep digunakan untuk membuat 3
gambar 3 dimensi sesuai dengan alur yang kita inginkan. Sekarang kita coba pertama membuat benda helix seperti ini, kita klik helix. Kemudian bendanya saya buat mulai dari sini dengan diameter sekian misalnya, diameter besarnya, kemudian diameter kecilnya sekian, kemudian saya tarik ke atas seperti ini. Baru saya buat rectangle di daerah sini misalnya seperti ini. Kemudian baru saya ketik sweep di sini di komen ini, atau saya klik di sini perintah sweep. Saya klikkan pada rectangle-nya, kemudian enter. Setelah itu baru ke bagian helix, klik, saya klikkan seperti ini. Nah, enter. Jadi kemudian baru saya ke 3D modeling untuk melihat tampilannya, atau di sini kita klik kiri mouse konseptual. Jadi boleh diklik lewat sini ya, di konseptual ini, atau yang ada di sini kliknya. Kalau misalnya mau saya ganti tidak konseptual tapi realistik, nah bentuknya akan berubah seperti ini. Ini adalah penggunaan web.